Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau SAW. Bapak dan Ibu, kajian kita malam hari ini mestinya akan diisi oleh beliau sendiri, Ustadz Sosya Mabrur, tapi ada yang spesial ternyata. Kajian ini akan diisi oleh Ustadz Adam Ridho Amruwoh. Ini menantunya Ustadz Mabrur, ya. Beliau dari Lamongan, dari Mahat Ali Darul Wahyan Magetan, ya. Mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Adam, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi khalaqana mu'minan walhamdulillahilladzi khalaqana musliman walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwasanya saya diperintahkan, diamanai untuk menggantikan beliau Ustadz Mabrur, dan saya selaku menantu barunya beliau Ustadz Mabrur. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah, kemudian melanjutkan dengan thalibul ilmi, menuntut ilmu, memahami firman Allah Subhanahu wa taala, memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saat itu wahyu Al-Qur'an masih diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan hal-hal yang berupa hukum. Akan tetapi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebanyakan di awal-awalnya adalah yang berupa dengan keimanan, yang berhubungan dengan keimanan para sahabat, keimanan orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika badan ini, raga ini tanpa iman, maka tidak ada gunanya amalan yang kita lakukan. Begitu juga ketika raga ini, badan ini penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis
badan yang kita miliki, raga yang kita miliki itu akan bergerak dengan sendirinya. Karena apa? Karena keimanan dan kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngapunten saderenge, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan kok berarti saya lebih muda dari jenengan semua kemudian maju ke depan menggurui, ndak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah sebuah nasihat, yang mana ketika ada nasihat di situ, walaupun itu datangnya dari seorang penjahat, walaupun itu datangnya dari seorang fasik, walaupun itu datangnya dari seorang iblis sekalipun, maka nasihat tersebut mau tidak mau harus kita terima. Mungkin kita sudah pernah dengar ceritanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhahu. Tatkala itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhahu mendapatkan jatah untuk bergantian menjaga Baitul Mal, yang mana tempatnya ada di Ka'bah waktu itu. Didatangi oleh seorang pria, kemudian besoknya didatangin lagi untuk mencuri apa yang ada di dalam Baitul Mal tersebut. Lantas Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhahu diberikan nasihat oleh orang tersebut. Kemudian beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhahu menyampaikan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, telah terjadi kepada saya kejadian seperti ini." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya itu adalah iblis yang mana menjelma sebagai manusia untuk memberikan pesan bahwasanya manusia akan terhindar dari para syaitan, para jin-jin yang jahat ketika apa? Ketika kita membaca ayat kursi. Maka ad-dinun nasihah, kata Rasulullah. Agama itu adalah nasihat. Ketika di suatu agama tidak ada nasihat di dalamnya, agama Islam ini tidak ada nasihat di dalamnya, maka rusak agama tersebut. Keluarga di dalamnya tidak ada suatu nasihat, maka tunggulah keluarga tersebut akan rusak. Tetangga pun begitu, pemerintahan pun begitu, negara ini ketika tidak ada saling menasihati, maka negara tersebut akan rusak. Maka di sini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah sebuah nasihat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah sesuatu yang datangnya dariku, kata Rasulullah, walau ayah, walaupun satu ayat. Maka di sini ada suatu kitab yang masya Allah luar biasa, judulnya Dhahira Dha'fil Iman, Al-A'rad Al-Asbab Al-Ilaj, kelemahan iman, tanda-tanda sebabnya lemah iman itu kenapa, dan juga Al-Ilaj. Al-Ilaj itu jalan keluar, Al-Ilaj itu obat untuk kita meningkatkan keimanan itu kembali. Dan insya Allah kitab ini yang akan dibahas oleh beliau Ustadz Mabrur di pertemuan-pertemuan yang akan datang selanjutnya. Dan di sini saya hanya ingin sekedar membahas muqaddimah saja. Ngonten nggih Pak nggih? Muqaddimah tentang apa sih itu iman dan bagaimana tanda meningkatnya iman seseorang ataupun menurunnya iman seseorang, serta sebabnya kenapa dan jalan keluar obat untuk hal tersebut apa. Di dalam kitab kita, yang mana kitab tersebut adalah pedoman umat muslim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Di surat yang pertama Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung, bukan surat yang pertama, surat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung tentang masalah iman. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab la raiba fih, yang mana kitab tersebut tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang memiliki kepercayaan, keimanan dengan sesuatu yang ghaib. Beda antara percaya dan juga iman. Kalau percaya, misalkan kepercayaan itu adalah hal-hal yang sudah kita lihat, hal-hal yang sudah kita saksikan. Tapi keimanan itu lebih tinggi daripada kepercayaan. Keimanan lebih tinggi daripada keyakinan. Apa itu keimanan? Keimanan adalah ketika kita mempercayai dan meyakini hal-hal yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita saksikan. Sebagai contoh, saya percaya
ketika dikatakan bahwasanya apel itu hijau ataupun merah. Saya percaya. Kenapa? Karena saya sudah pernah melihat apel tersebut. Ini namanya percaya. Tapi ketika dikatakan di sana nanti akan ada neraka, di sana nanti akan ada surga, padahal saya belum pernah melihat, saya belum pernah menyaksikan. Ini namanya keimanan. Dan seorang muslim diharuskan memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang tanpa tapi, keimanan yang tanpa syarat, keimanan yang sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍahu dijuluki As-Siddiq. Kenapa? Karena keimanannya tanpa tapi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saat itu semua para sahabat, hatta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍahu, ragu terhadap apa? Terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Tapi ketika dihadapkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍahu, maka saat itu juga ketika itu benar datangnya dari Rasulullah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍahu percaya, yakin, iman terhadap apa yang terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menyebutkan dan menyinggung masalah iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan yang mendirikan salat. Kenapa di situ Allah Subhanahu wa taala? Apa faedahnya? Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan keimanan dengan hal-hal yang gaib, kemudian dilanjutkan dengan amalan-amalan soleh. Wa yuqimunas shalah wa yu'tu az-zakah, dan menunaikan zakat. Kenapa? Karena yang namanya keimanan itu akan menggerakkan anggota badan kita untuk melakukan amal soleh. Otomatis semakin tinggi keimanan seorang hamba, semakin banyak ibadah yang dia lakukan. Dan tiga serangkai ini, takwa, iman, dan ibadah, tidak bisa dipisahkan. Ketika tinggi takwa seorang hamba, tinggi pula keimanan hamba tersebut, dan semakin banyak ibadah yang dia lakukan. Begitu juga ketika takwanya lemah, imannya lemah, maka otomatis ibadah yang dia lakukan akan sedikit. Ini yang namanya keimanan. Jadi keimanan itu adalah poros utama, pondasi utama agar badan kita, anggota badan kita bisa melakukan amal soleh. Tanpa keimanan mustahil kita bisa melakukan amal soleh. Makanya insya Allah, masya Allah, kitab yang akan dibahas ini adalah kitab yang luar biasa, yang berkenaan tentang bagaimana keimanan kita sehari-hari, bagaimana tumbuh dan turunnya keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu, yang namanya iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, kalau kita sehari-hari pasti tidak mungkin tidak pernah merasakan naiknya iman, semangat sekali di dalam beribadah, sholatnya, ngajinya, zakatnya, semangat sekali. Kenapa? Mungkin saat itu keimanan kita sedang naik. Dan pasti kita pernah merasakan bagaimana saat lemahnya iman kita, saat kita malasnya untuk melakukan ibadah. Mendengar azan itu sangat sulit sekali untuk membuka mata, sulit sekali. Dan ini wajar. Sesuatu yang seperti ini itu wajar. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum, para sahabat loh Pak Bu, para sahabat yang memiliki titel apa? Radhiyallahu anhu, memiliki titel ridho. Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap para sahabat, diberikan titel seperti itu. Para sahabat saat itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking galaunya, saking khawatirnya, saking bingungnya, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami ketika berada di majelis ilmu bersamamu, kami ketika duduk bersamamu ya Rasulullah, seakan-akan yang kami ingat itu hanya surga, seakan-akan yang kami ingat itu hanya akhirat saja. Tapi ya Rasulullah, ketika kami berpisah denganmu, ketika kami sudah keluar dari majelis, yang kami ingat itu apa? Keluarga. Yang kami ingat itu apa? Pekerjaan kami. Yang kami ingat itu dunia saja. Ya Rasulullah, apakah kami termasuk orang-orang yang munafik ya Rasulullah? Apakah kami orang-orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala orang munafik? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dan menjawab, memberitahu kepada para sahabat, wahai para sahabat, jikalau kalian selalu beriman, selalu tinggi iman kalian, dan selalu mengamalkan amal soleh ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala,
maka malaikat pun akan turun dan menyalami kalian. Kita manusia, Pak Bu. Manusia yang penuh dengan kesalahan. Pernah melakukan dosa, pernah melakukan khilaf. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Adam itu apa? Khata'un, melakukan kesalahan. Bisa jadi dahulu sebelum kita mengenal firman Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkahkan kaki untuk mengkaji Al-Qur'an, sebelum kita mengenal kajian-kajian ilmu, bisa jadi sebelum itu kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang mengingatnya, kita jarang mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita manusia. Tapi ketika kita memiliki keimanan, walaupun iman tersebut kecil, walaupun iman tersebut sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-8 yaitu Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya yang namanya iman, kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya orang beriman, kapan itu? Ketika dzukirallahu, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Makanya kalau kita perhatikan adzan ini, Masya Allah, Bapak yang adzan tadi Masya Allah luar biasa sekali, memanggil orang-orang untuk mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam adzan, apa lafaz yang pertama kali kita dengar? Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena disitulah ujian kita sebagai seorang yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jujur ndak iman kita? Serius ndak iman kita? Masih adakah iman di dalam hati kita? Kalau di dalam hati kita masih ada iman, kalau di dalam hati kita masih bersemayam di dalamnya keimanan kepada Allah, maka ketika kita mendengar Allahu Akbar, bergetar hati kita. Standarnya iman seseorang, ketika dia mendengar azan, saat itu juga dia bergerak, saat itu juga dia bergegas untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Niku standar. Kalau yang lemah, bagaimana? Mendengar adzan dia masih enak-enakan, mendengar adzan dia masih tidak peduli dengan adzan tersebut, sama sekali tidak tergerak hatinya. Niku yang lemah. Yang cepat, yang tinggi imannya adalah cepat menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum berkumandangnya adzan pun dia sudah bersiap, dikasih jadwal. Nah, niki Pak, Bu, kuncinya pendidikan di dalam pesantren. Di dalam pesantren, kenapa kita mengenal para santri begitu luar biasanya dalam beribadah, begitu luar biasanya di dalam menuntut ilmu? Kuncinya satu, manajemen. Jadi di dalam pesantren itu ada jadwal, jam 2 pagi bangun untuk sholat malam, kemudian tahfidz sampai menjelang adzan subuh. Setelah adzan subuh tahfidz lagi, setelah tahfidz persiapan untuk masuk kelas, baru gitu masuk kelas, habis duhur tahfidz lagi. Di manajemen Pak waktunya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah memanajemen, mengatur hidup kita. Berapa banyak waktu yang kita miliki saat kita hidup di dunia ini, satu hari saja 24 jam itu, berapa banyak waktu yang kita gunakan yang bermanfaat di dalamnya, yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih banyak waktu yang terluangkan, masih banyak waktu yang tersia-siakan, maka mari kita mengatur waktu kita. Kita tulis, oh jam sekian saya bangun, maka saya harus melakukan ini. Oh jam sekian saya ada waktu kosong, maka saya harus tilawah Al-Quran. Ini untuk meningkatkan keimanan kita. Ketika iman naik, ketika iman meningkat, maka ibadah pun ikut meningkat. Nah ini iman. Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Bertambahnya dengan apa? Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Ketika tuliyat, ditilawahkan Al-Quran kepada mereka, zadatsum imana, iman mereka bertambah.
Ada perbedaan Pak Bu antara kiroah dan tilawah. Kiroah dan tilawah. Mungkin selama ini yang kita ketahui kiroah ya tilawah. Tilawah ya kiroah, membaca Al-Quran. Kiroah dan tilawah berbeda maknanya. Kiroah adalah kita membaca Al-Quran, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kiroah. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falahu ashrun, maka baginya 10 kebaikan. Satu huruf. Dan satu huruf kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan alif lam mim, bukan, tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ada berapa huruf tadi? 3 huruf. 3 huruf yang kita baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Ini qiraah. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua tadi, tuliyat, ditilawahkan kepada mereka orang-orang yang beriman, zadatsum imana. Apa itu tilawah? Adalah membaca sambil merenungi makna yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah yang kita baca 5 waktu satu hari. Setiap sholat kita baca, dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir kita baca surat Al-Fatihah. Apakah surat Al-Fatihah yang kita baca tersebut kita tahu maknanya? Apakah ketika kita sudah tahu makna dari surat Al-Fatihah tersebut kita merenungi makna tersebut? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita merenungi makna tersebut? Apakah kita mentadabburi makna tersebut? Jika kita belum bisa mentadabburi makna dari surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, jika kita belum bisa merenungi ayat-ayat Al-Quran yang setiap hari kita tilawahkan, maka mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, datang ke kajian ilmu, mendengarkan penjelasan dari para alim ulama tentang tafsir dari Al-Quran. Al-Quran itu tidak main-main. Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab. Al-Quran itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan katsiran. Surat cinta. Kalau misalkan Pak, Bu, di sini ada bapak-bapak ini. Bapak-bapak dulu pernah nulis surat cinta buat istrinya, Pak. Ibu-ibu pernah ditulis surat cinta dari suaminya. Kalau ditulis surat cinta dari suami, masya Allah, hati berbunga-bunga. Mungkin sumringah sekali, senyum tidak selesai-selesai. Surat cinta dari manusia, dari makhluk, dari orang yang tersayang. Apalagi surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, yang menciptakan kita, Ar-Razik, yang memberi rizki kita, Al-Mudabbir, yang mengatur segala kehidupan kita. Apakah dengan surat cinta yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku hambanya, kita menghargai surat cinta tersebut, kita senang dengan surat cinta tersebut, ataukah na'udzubillah justru kita sia-siakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tinggi keimanan kita, kalau benar keimanan kita, kalau jujur keimanan kita, maka tubuh kita, anggota badan kita akan kita gerakkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempelajari surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ngapunten sadaringnya agak seret. Bismillah. Nah, itulah keimanan. Keimanan itu mampu menggerakkan hati kita, menggerakkan anggota badan kita. Maka penting sekali, masya Allah, kitab ini luar biasa sekali. Kitab ini luar biasa sekali. Di dalamnya terdapat bagaimana cara kita mengatasi lemahnya iman kita. Kalau anggota badan kita ketika sakit saja kita mati-matian untuk berobat. Anggota badan kita ketika merasakan penyakit, kita datang ke dokter, rela bayar uang ratusan ribu bahkan jutaan. Demi apa? Memperbaiki badan kita, jasad kita, fisik kita. Tapi iman kita yang selama ini kita hidup dengannya, yang selama ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap kita sebagai hambanya karena iman tersebut, apakah kita memperhatikan iman kita? Apakah kita tahu obatnya? Apakah kita tahu sebab kenapa iman kita melemah? Maka
ketika kita belum tahu sebabnya, ketika kita belum tahu obatnya, sama-sama kita menghadiri kajian ilmu. Sebulan sekali nggih, Pak nggih? Seminggu sekali, Masya Allah. Seminggu sekali kita mempelajari tentang obat dari lemah imannya kita. Allah Subhanahu wa taala kembali tadi berfirman, apabila seorang hamba yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala mendengar tilawah dan merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, bertambah iman hamba tersebut. Tidak mungkin kok seorang hamba ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha merenungi firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidak mungkin sama sekali hamba tersebut tidak bertambah imannya. Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahu, bagaimana bengisnya beliau, bagaimana bejatnya beliau dahulu sebelum masuk Islam. Ketemu orang diajak berantem orang tersebut. Ya kan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardahu, bahkan keluarganya dipukul sama beliau. Tapi ketika beliau mendengar surat Toha, hati beliau bergerak. Belum masuk Islam loh, belum masuk Islam. Sedangkan kita Masya Allah, dari awal kita lahir mungkin kita sudah beragama Islam. Tapi apakah sampai sekarang ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan, ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dikaji, apakah iman kita bergetar? Apakah hati kita bergetar? Apakah kita bisa merasakan hal tersebut di dalam hati kita? Jika belum, berarti ada yang salah dengan iman kita. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita? Caranya adalah kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, al-imanu, yang namanya iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bid'un wa sab'ina syu'bah, ada 70 cabang lebih dari keimanan. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi adalah ucapan kita, syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang paling tinggi dari cabang keimanan. Yang paling rendah apa? Wa adnaha, kata Rasulullah, imatatul adha anit thariq, menyingkirkan batu itu loh Pak Bu. Batu. Kalau kita melihat batu, kayu atau apapun di jalan, kita singkirkan. Itu merupakan cabang dari keimanan. Dan ketika kita bisa menggerakkan tubuh kita untuk menyingkirkan hal tersebut, maka iman kita secara otomatis akan bertambah. Iman kita akan meningkat. Kita melihat sesuatu yang tidak benar, misalkan ada karpet masjid, menceng dikit, kita benarkan, kita rapikan, maka itu bentuk keimanan. Ada saudara kita, tetangga kita butuh bantuan, kita bantu, maka itu merupakan cabang dari keimanan. Dan saat itu juga iman kita akan bertambah dan meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira Pak Bu, kalau kita mempelajari Al-Qur'an, kalau kita mempelajari surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan bagaimana ngerinya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ngerinya Allah Subhanahu wa taala menegur hambanya. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia akan mengira? Kita ini sebagai manusia, apakah mereka itu akan mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna, beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Banyak Pak Bu, orang yang mengaku beriman tuh banyak. Tidak sedikit, banyak sekali. Sekarang di Wonosobo sendiri, orang umat muslimnya ada berapa? Tidak terhitung. Ya kan? Di luar sana yang mengaku beriman banyak sekali. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengira yang KTP-nya Islam, yang ijazahnya Islam, yang kakaknya Islam, apakah mereka mengira mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna, kata Allah? Wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam firman-Nya, di dalam ayatnya,
ketika kamu mengucapkan amanah, ketika kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka bersiap-siaplah. Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita. Kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan mendapatkan ujian dari Allah. Kita akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cobaan tersebut silih berganti. Cobaan tersebut akan terus datang dan akan menguji keimanan kita. Kadang iman kita naik, kadang iman kita turun. Kapan keimanan kita naik? Keimanan kita naik salah satunya adalah dengan cara kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu luar biasa, Masya Allah. Saya memiliki satu ustadz. Beliau sudah meninggal dunia, Allah yarhamuhu rahmatan wasi'ah. Beliau Masya Allah, beliau ketika saya duduk dengan beliau, saya tidak berani ngomong. Saya selalu dengar apa yang beliau katakan. Ketika saya melihat satu mungkin kesalahan, saya tidak berani bantah. Kenapa? Karena apa yang keluar dari lisan beliau pasti mengingatkan saya dan teman-teman saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani bantah. Masya Allah. Inilah fungsi faidah ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita akan malu untuk melakukan kemaksiatan. Kita akan malu untuk berbuat dosa. Tapi sesoleh apapun kita, sealim apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, ketika kita duduk bermajelis bersama orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, bersama orang-orang yang mungkin naudzubillah mabuk-mabukan, merokok dan lain sebagainya, kita akan ikut-ikutan. Sedikit demi sedikit. Maka alangkah baiknya kita menentukan teman kita memilih teman kita. Saya memiliki seorang teman, hafid, Masya Allah, hafid 30 juz, sudah start 30 juz. Lulus pondok, keluar dari pondok, dia bergaul dengan teman-teman yang nakal, mabuk-mabukan, berzina, berjudi. Akhirnya apa? Mungkin niatnya awal pertama kali adalah untuk mendakwahi mereka. Niatnya pertama kali adalah untuk menasihati mereka. Tapi yang namanya sohbatus su', teman yang buruk, teman yang selalu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau pasti akan mempengaruhi diri kita. Akhirnya apa? Teman saya tadi yang hafid 30 juz, sedikit demi sedikit hafalannya hilang. Sedikit demi sedikit hafalannya tidak tahu kemana. Akhirnya dia ikut mabuk-mabukan. Akhirnya dia meninggalkan sholat jamaah. Akhirnya dia sama sekali tidak melaksanakan sholat. Maka salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah lingkungan kita. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang selalu duduk bersama kita. Masya Allah, ini nikmat yang luar biasa, Bu. Berapa banyak orang yang di luar sana ini tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa berkumpulnya kita. Ini Masya Allah luar biasa ini. Kita mampu berkumpul di masjid, duduk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan tilawah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jangan sampai kita kufuri nikmat ini. Jangan sampai kita sia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat ini. Dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini berupa suhbah shalihah, teman yang baik, saudara yang baik, itu akan menambah keimanan kita. Paling tidak minimal kita malu untuk berbuat maksiat. Maka jangan sekali-kali kita nanti ketika di pertengahan jalan syaitan menggoda kita untuk meninggalkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kajian-kajian ilmu, meninggalkan untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita tergoda dengan godaan syaitan tersebut. Kita jaga teman-teman kita jaga majelis kita. Sedikit cerita, orang tua saya dulu itu juga tidak paham. Orang tua saya awam sekali, sangat-sangat awam. Ibu saya dulu memakai celana jeans. Kalau ibu-ibu di sini Masya Allah memakai baju yang menutup aurat syar'i, bapak di sini Masya Allah. Ibu saya dulu enggak. Ibu saya dulu memakai celana jeans. Kemudian pakaiannya pun kaos. Tapi sedikit demi sedikit, alhamdulillah, ibu saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menemukan teman-teman yang soleh, menemukan teman-teman yang soleha, ikut kajian, ikut duduk di majelis ilmu. Dan sedikit demi sedikit itu merubah perilaku ibu saya. Akhirnya sekarang memakai baju-baju syar'i, jilbab yang besar, menutup aurat. Nah ini penting sekali Masya Allah.
Karena iman itu akan bertambah dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan akan bisa kita picu, akan bisa kita jadikan ketaatan itu ada di dalam diri kita dengan cara kita menemukan teman-teman yang soleh. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita mari kita jaga. Iman kita jangan sampai iman tersebut melemah. Kalaupun melemah, mari kita temukan obatnya. Kalaupun melemah, mari kita usahakan untuk memperbaiki iman tersebut dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kita wejangan. Kalau bahasa Wonosobo ini wejangan apa, Pak? Napa? Ular-ular. Nggih, ular-ular nggih. Nasihat, jangan. Dewi kula angsal kosakata baru. Masjid niku napa? Hidangan, nggih. Masjid ular-ular napa mawon niku. Nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu lisanuka ratoban min zikrillah. Jangan pernah sampai lisan kita itu kering dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Basahi terus lisan kita. Basahi terus dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan seperti itu? Karena kita adalah manusia yang lemah. Manusia yang lemah. Kenapa kok lemah? Karena kita akan selalu digoda oleh syaitan. Kita akan selalu digoda oleh bala tentaranya iblis. Dan kita tidak memiliki perisai. Perisainya apa? Perisai yang bisa kita miliki adalah zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan sore. Asbahna ala fitratil Islam. Kita zikir seperti itu. Maka disitulah perisai Allah Subhanahu wa taala akan membentengi keimanan kita. Keimanan kita di dalam buku ini, masya Allah, akan disebutkan tanda-tanda bagaimana orang tersebut lemah imannya. Akan disebutkan sebab-sebab iman hamba tersebut lemah. Akan disebutkan al-ilaj, obat dari iman lemah, obat dari lemahnya iman seorang hamba. Maka bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan terhadap iman kita, jangan sampai kita mengundurkan diri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan", barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, khairan, kebaikan pada diri seorang hamba, apa kata Rasulullah? Yufaqihu fiddin, akan dipahamkan terhadap agama. Khairan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, buahnya apa? Pahala. Pahala tempatnya di mana? Surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu masuk ke dalam surga, yufaqihu fiddin, akan dipahamkan kepada agama. Maka kalau kita nanti naudzubillah putus di tengah jalan, seolah-olah seakan-akan kita membuang surga yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tidak peduli siapa yang mengisi, tidak peduli siapa yang memberi nasihat. Ketika di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, ketika di situ ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas jalur periwayatannya, jelas keilmuannya, maka saat itulah kita sebagai umat muslim wajib percaya dan wajib mengamalkan hal tersebut. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah ini saya akan langsung berangkat ke Lamongan. Jadi tidak bisa lama-lama bersama bapak dan ibu-ibu semua karena harus persiapan juga. Doakan saya dan keluarga mudah-mudahan selamat sampai tujuan, mudah-mudahan diberkahi perjalanannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita semua selaku umatnya, yang mana ketika di suatu perjalanan yang panjang disitulah ijabah doa. Maka insyaallah nanti
saya akan mendoakan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan jenengan semua, memberikan jenengan semua kemudahan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun ridho kepadamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu impian kita. Itu tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu kita menginginkan mati yang enak. Sekaya apapun kita Pak Bu, sekaya apapun kita, sebanyak apapun kita, setenar apapun anak kita itu, ketika kita meninggal semua itu akan kita tinggalkan. Jabatan yang kita duduki, keluarga yang kita sayang, harta yang kita miliki, semua itu akan kita tinggalkan. Masuk ke dalam kubur, gelap gulita, pengap, sendirian, dan tiada yang menemani. Maka yang menemani kita salah satunya adalah Al-Quran, tilawah yang kita baca, yang kita renungi, yang kita tadabburi. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah SAW. Bacalah Al-Quran. Iqra', bacalah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena apa? Karena Al-Quran yang kita baca nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bagi kita, syafi'an, menjadi syafaat bagi kita semua. Satu huruf yang kita baca itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan nanti syafaat di hari kiamat. Kalaupun kita belum bisa membaca Al-Quran, kalaupun kita membaca Al-Quran itu masih dengan terbata-bata, maka saat itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita mendapatkan dua pahala. Kalau saya bisa membaca Al-Quran dengan lancar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lancar bacaannya, maka pahala yang saya dapatkan 1. Tapi orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Qurannya, dia berusaha untuk membaca Al-Quran walaupun tidak bisa, maka kata Rasulullah SAW, falahu ajron, maka baginya dua pahala. Pahala membacanya dan pahala berusaha. Saya memiliki, Masya Allah, memiliki murid dari orang-orang tua. Masya Allah, orang tua saya di situ di Magetan. Karena pondok saya di Magetan, saya memiliki murid dari orang-orang tua. Umurnya 40, umurnya 50, umurnya bahkan ada yang 80 tahun. Saat itu ada nenek-nenek yang sudah tua sekali umurnya. Beliau sudah meninggal, Allah yarhamuhu rahmatan wasi'ah. Beliau sudah meninggal, Masya Allah. Beliau saat itu setiap malam datang ke pondok untuk belajar membaca Al-Quran. Tidak bisa. Namanya orang tua disuruh baca Al-Quran tuh susah. Wes wangel pokoknya, nggih. Sudah susah. Apalagi nenek tersebut giginya sudah hilang semua. Hilang semua. Tidak ada giginya sudah. Ketika diajarin oleh mbak-mbak pondok, huruf dot, bah, dot itu seperti ini, bod, apa, gak iso nduk, anginnya ra kecekel, brosot, anginnya ndak kecekel, ndak kepegang, brosot terus. Kenapa? Ndak ada gigi. Tapi Masya Allah, luar biasa. Beliau semangat sekali. Setiap malam ke pondok, setiap malam belajar membaca Al-Quran. Wallahi, demi Allah, kami para santri saksinya. Hamba tersebut, nenek tersebut adalah nenek yang solehah. Nenek tersebut adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin jalannya susah, yang mungkin penglihatannya sudah susah, tapi masih diberikan keimanan di dalam hatinya, masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kakinya demi mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga matinya beliau, Masya Allah, mati yang enak sekali. Seluruh santri saat itu mengikuti jenazah beliau, mengikuti penguburan beliau, Masya Allah. Itu yang kita inginkan, mati enak. Sehingga ketika kita meninggal, bukan orang-orang yang bermaksiat yang mengikuti kita, tapi siapa? Orang-orang soleh yang setiap langkah kakinya mendoakan kita. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, bukakanlah pintu surga baginya. Berzikir, terus berzikir. Akan tetapi orang-orang yang selalu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengikuti di pemakaman, ketika mengikuti di kuburan, apa yang mereka lakukan? Ketawa. Yang mereka lakukan apa? Gosip. Yang mereka lakukan apa? Menghibah.
berbeda dengan orang-orang yang soleh, yang faham dengan Al-Quran, yang selalu datang ke kajian-kajian ilmu, yang tahu ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kabar gembira bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang saat ini meluangkan waktunya, memanfaatkan nikmat berupa waktu luang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari firman Allah, dengan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu." Tidaklah ada suatu kaum, suatu kelompok, suatu jamaah yang mana jamaah tersebut berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan pada hati hamba tersebut. Tenang hati kita, tidak terfikirkan apa-apa. Mungkin kita punya masalah, mungkin kita punya hutang, mungkin kehidupan kita begitu menyedihkan. Tapi ketika kita datang di masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari firman Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan, sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dari Allah, Masya Allah, mahal sekali. Mahal sekali. Kenapa? Karena rahmat adalah kunci masuk ke dalam surga. Bukan banyaknya amalan kita, bukan seberapa besar amalan kita, akan tetapi yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini Masya Allah, jenengan semua yang hadir di sini, ghasyiyatuhumur rahmah, dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, rahmat Allah, harga yang luar biasa. Hanya sekedar melangkahkan kaki, duduk sebentar, kemudian nanti kita keluar dan kembali ke rumah, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, dan dinaungi para malaikat. Malaikat ketika menaungi seorang hamba, mereka berzikir, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, sampai majelis tersebut selesai. Ya Allah, ampunilah mereka yang saat ini duduk di majelis-majelis ilmu. Ya Allah, rahmatilah mereka hamba-hambamu yang saat ini mempelajari firman-Mu. Malaikat mendoakan kita loh Pak, Masya Allah. Kalau hanya seorang ustadz mendoakan kita, hanya seorang makhluk hamba Allah, manusia yang mendoakan kita, itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kok. Apalagi para malaikat, la ya'sunallah, yang tidak pernah bermaksud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kita, Masya Allah. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Dapat rahmat, dapat ampunan. Sudah lengkap, sudah hidup kita. Makanya tidak ada sama sekali orang yang lebih tenang hidupnya kecuali orang-orang yang dia paham dengan Al-Quran. Orang-orang yang dia senantiasa melangkahkan kakinya untuk datang ke majelis ilmu. Tidak ada yang lebih tenang daripada orang-orang tersebut. Rahmat kunci masuk ke dalam surga. Maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci apa? Terhindar dari neraka. Lengkap sudah hidup kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita di hadapan para malaikat. Wahai para malaikat, saksikanlah, dengarkanlah, fulan hambaku saat ini sedang duduk di rumahku, sedang mempelajari firmanku. Maka ketahuilah wahai para malaikat, aku mencintai hamba tersebut, aku ridho terhadap hamba tersebut, aku menyayangi hamba tersebut, dan hamba tersebut termasuk dari hamba-hambaku yang soleh, yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, enak Pak, tenang hidup kita. Hanya sekedar melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Saya kemarin sempat cerita, ada juga jamaah kami, beliau namanya Mbah Is, umurnya 80 tahun, Masya Allah, 80 tahun Pak, Bu. Beliau setiap malam datang ke pondok. Jadi di pondok itu setiap malam tuh tidak pernah sepi. Pasti ada kajian, pasti ada belajar di dalamnya. Beliau 80 tahun ini kerjaannya dari pagi sampai sore itu full ke sawah, memberikan makan sapi. Ketika beliau datang ke majelis ilmu, beliau kerjaannya apa? Langsung tidur. Datang tidur. Masya Allah. Ketika kami tanya, Bah, ngapo kok tiap datang ke majelis ilmu, ke kajian kok pasti tidur? Nggak apa-apa Mas, yang penting saya dapat berkahnya. Masya Allah. Yang penting saya dapat fadilah yang sudah saya sebutkan tadi. 80 tahun. Niki Mbah pinten tahun Mbah? Punan Mbah? 100 Mbah. Masya Allah, udah 100 tahun? Belum?
tahun. 60 tahun masih semangat, masih insya Allah sisa umurnya masih panjang insya Allah. Semoga dengan sisa umur itu kita manfaatkan untuk ketaatan pada Allah. Kita manfaatkan untuk melangkahkan kaki ini, mempelajari firman Allah, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk terus bisa mendekatkan diri, untuk terus bisa mempelajari firman surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di dunia sebagai saudara, sebagai keluarga, nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti kajian yang luar biasa dari Ustadz Adam. Sering-sering kundur aja nanti ngisi ini. Semangat ya, kalau yang ngisi masih muda ya. Enggak ngantuk. Ustadz Mabro juga masih muda, tapi ada yang muda lagi yang bikin kita ini semakin semangat. Jazakallahu khair kepada Ustadz Adam dan beberapa ini dari Kepel ya, pemuda Muhammadiyah. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.